Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mufarhan SPDI, Shum MPDI, selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada Masa Dinasti Abbasiyah, yang mana makalah ini akan menerangkan tentang bagaimana dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasannya melalui perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Adapun makalah ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Presentasi saya kali ini akan membahas secara singkat sejarah Abbasiyah, kemudian konsep politik, sosial, dan keilmuannya, serta bagaimana pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa itu. Harapan saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan membahas tentang latar belakang dari makalah yang saya presentasikan. Poin pertama, dinasti Abbasiyah merupakan salah satu masa terpenting dalam sejarah peradaban Islam dan dikenal sebagai The Golden Age of Islam, di mana dunia Islam mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai aspek terutama pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang karena inilah pada masa itu disebut Golden Age of Islam, yang berdiri mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Poin yang kedua, stabilitas politik, dukungan besar khalifah terhadap kegiatan ilmiah, serta interaksi budaya dengan Persia, India, dan Yunani menciptakan lingkungan yang sangat kondusif bagi tumbuhnya berbagai disiplin ilmu. Yang artinya pada pemerintahan masa Abbasiyah ini, pemerintahannya itu relatif stabil dan terbuka, membuat para ilmuwan, guru dari berbagai daerah bebas berkarya. Dan ada perpaduan antara budaya Persia, India, dan Yunani yang memperkaya tradisi keilmuan Islam. Jadi suasananya sangat mendukung perkembangan ilmu pada masa itu. Poin yang ketiga, pada masa ini pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, yang berkembang menjadi kota paling maju di dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, hingga teknologi. Yang keempat, munculnya lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, halaqah masjid, dan bait al-hikmah mempercepat penyebaran ilmu dan melahirkan banyak ulama, ilmuwan, dan filsuf besar. Yang terakhir, perkembangan ini menjadi fondasi kuat bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar untuk mengkaji kembali bagaimana pendidikan dan ilmu berkembang pada masa Abbasiyah sebagai inspirasi pengembangan pendidikan Islam di masa kini. Dengan mempelajari era Abbasiyah ini, kita bisa memahami bagaimana sebuah peradaban bisa maju melalui pendidikan dan ilmu pengetahuannya. Langsung masuk ke slide selanjutnya, yakni tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Poin yang pertama, dinasti Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah sendiri dipimpin oleh Abdullah As-Soffah sebagai khalifah pertama yang memulai perubahan politik besar dalam dunia Islam. Ya, artinya dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi setelah keberhasilannya memenangkan dan menggulingkan dinasti Umayyah. Gerakan ini dipimpin oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Tokoh penting yang memimpin penaklukan adalah Abu As-Soffah ini, Abu Al-Abbas As-Soffah, yang kemudian menjadi khalifah pertama Abbasiyah.
Dinamakan Abbasiyah karena berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini pula mendapat dukungan dari kelompok Arab, Persia, dan Mawali. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW. Keturunan Abbas dijadikan dasar legitimasi politik untuk memperoleh dukungan umat, karena hubungan keluarga yang dekat dengan Nabi Muhammad mampu memperkuat klaim kekuasaan mereka. Berbeda dengan dinasti Umayyah yang lebih memusatkan kekuasaan kepada bangsa Arab. Pada masa Abbasiyah ini mendapatkan dukungan kuat dari kelompok Mawali, yakni kelompok Muslim non-Arab, terutama dari Persia. Karena itulah, budaya Persia pada masa Abbasiyah ini sangat mempengaruhi tata pemerintahan, birokrasi, dan tradisi intelektual Abbasiyah. Poin yang ketiga, yakni pemindahan pusat pemerintahan ke Baghdad, berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Baghdad, kota baru yang dirancang menjadi pusat administrasi dan peradaban. Poin yang keempat, masa pemerintahan ini dikenal sebagai Islamic Golden Age karena melahirkan banyak ilmuwan, lembaga pendidikan, dan kemajuan sains. Masa ini sering disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan Islam karena pada periode inilah peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ulama dan ilmuwan besar bermunculan. Karya-karya besar diterjemahkan dan dikembangkan, serta lembaga pendidikan seperti Bait Al-Hikmah berdiri sebagai pusat riset terbesar di dunia. Lanjut ke poin yang kelima, pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami 4 fase perkembangan. Fase yang pertama terjadi pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Fase ini merupakan fase Islam yang mendapat pengaruh dari Persia, masa pemerintahan Abu Abbas As-Soffah hingga pemerintahan Al-Wasik, terkenal sebagai masa kejayaan atau masa keemasan Abbasiyah. Fase yang kedua terjadi pada tahun 847 hingga 932 Masehi, merupakan fase Islam pengaruh dari Turki yang dimulai dari masa kepemimpinan Al-Mutawakkil hingga Al-Mustaqi, dikenal sebagai masa kemunduran Abbasiyah. Fase yang ketiga dimulai pada tahun 944 hingga 1075 Masehi. Fase tersebut dipengaruhi oleh Bani Buwayhi atau fase Persia kedua, diawali pada masa kepemimpinan Al-Mustaqfi hingga Al-Qasim, ditandai dengan adanya tekanan dari Bani Buwayhi terhadap pemerintahan Abbasiyah masa kemundurannya. Fase yang keempat dimulai pada tahun 1075 hingga 1258 Masehi, merupakan fase Turki Bani Saljuk yang dipimpin oleh Al-Muhtadi hingga Al-Muqtasim. Fase ini ditandai oleh adanya kekuatan dan kekuasaan dari Bani Saljuk yang berakhir akibat adanya serangan dari bangsa Mongol. Setelah membahas sejarah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni pembahasan tentang konsep politik Abbasiyah yang akan saya bagi menjadi 7 poin. Poin yang pertama yakni sistem pemerintahan pusat. Artinya, pemerintahan pada masa itu dijalankan dengan model sentralisasi kekuasaan, di mana seluruh kebijakan penting dikendalikan langsung dari pusat pemerintahan oleh khalifah. Sistem ini membuat negara memiliki administrasi yang lebih rapi dibanding pada masa Bani Umayyah. Lembaga-lembaga seperti Diwan atau Departemen dibentuk untuk mengatur keuangan, pajak, militer, hingga urusan pos. Sentralisasi ini juga memudahkan pengawasan wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Syam, hingga sebagian wilayah Afrika Utara. Poin yang kedua
adanya peran wazir atau perdana menteri yang menjadi salah satu ciri istimewa politik pada masa Abbasiyah, yakni semacam perdana menteri yang diberi kekuasaan besar untuk mengatur administrasi negara. Yang wazir ini nantinya bertugas untuk mengelola pemerintahan sehari-hari, memimpin birokrasi, mengkoordinasi para kepala departemen, dan menjadi penasehat utama khalifah. Poin yang ketiga, konsep yang ketiga yakni pengaruh non-Arab dalam birokrasi. Yang artinya ada perbedaan di antara birokrasinya Umayyah sama Abbasiyah. Berbeda dengan dinasti Umayyah yang sangat Arab sentris, Abbasiyah lebih terbuka, memberi ruang besar kepada bangsa lain seperti Persia, Turki, ataupun kelompok Mawali. Mereka bahkan diangkat sebagai pejabat tinggi, tentara elit, hingga penasihat negara. Bahkan pengaruh bangsa Persia sangat kuat dalam membentuk sistem administrasi, budaya istana, dan politik kerajaan. Hal ini menjadikan pemerintahan Abbasiyah lebih kosmopolit dan inklusif sekaligus memperkaya tradisi keilmuan. Poin yang keempat, pusat politik dipindah ke Baghdad. Salah satu yang menjadi keputusan politik paling berpengaruh ya pemindahan pusat pemerintahan ke Baghdad ini yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Adapun alasan strategisnya mengapa Baghdad ini dijadikan sebagai pemerintahan baru karena Baghdad berada di jalur perdagangan internasional, kemudian mudah diakses oleh wilayah timur bahkan barat, kemudian memiliki posisi strategis di tepi sungai Tigris dan dekat dengan pusat intelektual Persia. Pemindahan inilah yang menjadikan Baghdad berkembang sebagai kota terbesar dan termaju pada masa itu. Poin yang kelima, adanya patronase politik terhadap ilmu pengetahuan. Patronase politik sendiri diartikan sebagai praktik pemberian dukungan, jabatan atau keuntungan lain kepada individu atau kelompok sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas mereka. Dan pada zaman dahulu, pada zaman Abbasiyah ini, khalifah-khalifah Abbasiyah terkenal sebagai pelindung ilmuwan. Contohnya seperti Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun yang mendukung penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Dukungan ini membuat keilmuan berkembang pesat dan melahirkan ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Hunain bin Ishaq, dan Jabir bin Hayyan. Poin yang keenam, terdapat masa ketegangan intelektual seperti mihnah. Meskipun pada masa Abbasiyah ini dikenal toleran dan mendukung perkembangan ilmu, Abbasiyah juga mengalami masa ketegangan antara negara dan ulama. Yang paling terkenal pada masa itu adalah peristiwa mihnah. Peristiwa mihnah itu adalah ujian ideologis yang diterapkan oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang mana ulama-ulama dipaksa menerima doktrin Mu'tazilah, khususnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ulama yang menolak akan disiksa atau dipenjara seperti Imam Ahmad bin Hambal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik terkadang mencoba mengontrol pemikiran keagamaan. Namun mihnah akhirnya dihentikan oleh khalifah-khalifah berikutnya dan ulama kembali mendapatkan kebebasan. Poin yang ketujuh yakni kekuatan politik dinamis, yang artinya kekuatan politik pada masa Bani Abbasiyah ini tidak statis tetapi berubah-ubah sesuai fase pemerintahannya. Dinamika inilah yang menunjukkan bahwa politik Abbasiyah sangat adaptif, berubah mengikuti kekuatan sosial dan militer di zamannya. Meski mengalami pasang surut, ia tetap berhasil mempertahankan pengaruh keilmuan dan budaya dalam waktu yang sangat lama. Langsung ke pembahasan selanjutnya yakni tentang konsep sosial Bani Abbasiyah yang akan kita bagi menjadi 7 poin. Poin yang pertama yakni masyarakat multikultural. Artinya, pada masa ini masyarakat terdiri dari berbagai etnis seperti Arab, Persia,
Turki, Kurdi, India, dan bahkan Yunani. Keragam inilah yang menciptakan lingkungan sosial menjadi terbuka dan menerima perbedaan. Multikularisme ini yang menjadi salah satu pendorong berkembangnya ilmu dan pendidikan. Konsep sosial yang kedua yakni mobilitas sosial terbuka, yang artinya status seorang tidak ditentukan oleh keturunan saja, tetapi oleh kemampuan, ilmu, dan peran mereka dalam masyarakat. Seorang non-Arab atau bahkan mantan budak pun bisa menjadi pejabat, ulama, atau ilmuwan besar, tapi dengan syarat ya mereka harus mempunyai ilmu. Hal inilah yang membuat masyarakat terdorong untuk menuntut ilmu sebagai sarana meningkatkan status sosial mereka. Poin yang ketiga, budaya literasi kuat. Pada masa itu, tradisi membaca, tradisi menulis dan menyalin buku berkembang luas. Banyak perpustakaan umum bahkan pribadi ini didirikan. Literasi tinggi inilah yang menjadi fondasi penting berkembangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk poin yang keempat, kota sebagai pusat interaksi ilmiah. Kota-kota yang dimaksud kota-kota besar seperti Baghdad, Kufah, Basrah, Kairo menjadi pusat pertemuan ulama, peneliti, ilmuwan, hingga filsuf. Di masjid, di istana, dan perpustakaan, masyarakat bebas mengikuti majelis ilmu sehingga terbentuklah komunitas intelektual yang dinamis. Poin yang kelima yakni patronase khalifah terhadap ulama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa khalifah dan keluarga istana memberikan dukungan besar kepada para ilmuwan, termasuk menyediakan gaji, tempat tinggal, fasilitas, dan mendanai penerjemahan buku. Kondisi-kondisi inilah yang membuat ulama merasa dihargai dan termotivasi untuk menghasilkan karya ilmiah. Poin yang keenam yakni akulturasi budaya asing, yang artinya interaksi dengan budaya asing seperti Persia, India, Yunani menghasilkan banyak bentuk sosial baru yang lebih maju. Seperti contohnya sistem administrasi Persia, filsafatnya Yunani, dan ilmu hitungnya India, semuanya masuk dalam masa Abbasiyah ini yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan masyarakat Abbasiyah. Poin yang terakhir yakni situasi sosial stabil mendukung pendidikan. Stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, dan keamanan di bawah kepemimpinan Khalifah awal Abbasiyah menciptakan suasana kondusif untuk pendidikan. Inilah alasan mengapa lembaga pendidikan pada masa itu berkembang pesat, ya karena masyarakat hidup aman dan struktur sosial mendukung aktivitas intelektual. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni konsep keilmuan Abbasiyah. Konsep yang pertama, masuknya ilmu-ilmu rasional. Ilmu-ilmu rasional yang dimaksud ya seperti filsafat, matematika, kimia, astronomi. Jadi pada masa itu tidak hanya mempelajari melulu tentang bahasa Arab, agama, tapi sudah mulai memasuki ilmu-ilmu yang rasional. Poin yang kedua, munculnya banyak ulama besar di berbagai bidang ilmu. Pada masa itu, banyak sekali tokoh-tokoh penting yang lahir, yang keilmuannya menjadi ujukan utama sampai sekarang dan masih relevan. Seperti contohnya Imam Madhab 4 yang telah kita ketahui, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Atau di bidang hadis ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta masih banyak lagi. Banyaknya tokoh ini yang menunjukkan kematangan tradisi keilmuan pada masa Abbasiyah. Untuk poin yang ketiga, yakni terjadinya interaksi antara ilmu asing dan ilmu Islam. Para ulama pada masa itu memadukan ilmu-ilmu Islam dengan ilmu asing. Interaksi ini yang melahirkan inovasi baru
serta metode ilmiah yang lebih sistematis. Untuk poin yang keempat, munculnya gerakan pemikiran. Pada masa itu, contohnya beberapa gerakan intelektual yang berkembang seperti gerakan Mu'tazilah yang menekankan rasionalitas, atau mungkin gerakan milik Ikhwan As-Sofa dengan ensiklopedi filsafatnya. Gerakan-gerakan inilah yang akan membangun kultur berpikir kritis dalam masyarakat pada masa Bani Abbasiyah. Untuk konsep yang nomor 5, munculnya teori pendidikan oleh tokoh-tokoh ilmuwan. Pada masa itu, banyak sekali tokoh yang mengembangkan teori pendidikan. Salah satunya Imam Ibnu Sina. Ada Imam Al-Ghazali juga dengan pendidikan spiritual, akhlak, akal, dan sosialnya. Teori-teori ini yang menjadi dasar perkembangan pendidikan Islam sampai sekarang. Poin yang keenam, ilmu terbagi menjadi ilmu nakli dan ilmu akli. Perlu kita ketahui bahwa ilmu nakli itu merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada pemerintahan masa Abbasiyah terdapat perkembangan dalam ilmu nakli ini dalam bidang fikih dan tafsir ataupun akidah. Sedangkan ilmu akli sendiri adalah ilmu yang didasarkan pada sebuah pemikiran manusia dan dikemukakan oleh para ahli atau ilmuwan yang sesuai dalam bidangnya. Para ahli dari kalangan muslim melakukan pengembangan penelitian dan melakukan uji coba sehingga terbentuklah ilmu akli seperti filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, logika, dan masih banyak lagi. Dua kategori ini, ilmu nakli dan ilmu nakli, dipelajari berdampingan dan saling melengkapi, yang mana akan menciptakan tradisi ilmu yang komprehensif. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang perkembangan pendidikan. Poin yang pertama, yakni masuknya ilmu rasional ke dunia pendidikan. Dalam periode Abbasiyah, ilmu yang bersifat rasional atau yang biasa disebut al-ulum al-aqliyah berkembang kuat. Ini termasuk filsafat, astronomi, logika, kedokteran, matematika. Masuknya ilmu rasional menjadi ciri penting keilmuan pada masa Abbasiyah. Poin yang kedua, yakni munculnya lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Pembelajaran pada saat itu sudah mulai terorganisir lewat lembaga formal seperti madrasah. Madrasah menjadi lembaga yang mengajarkan fikih, hadis, tafsir, dan ilmu rasional. Jika pada masa sebelumnya pembelajaran lebih banyak dilakukan di masjid dan rumah-rumah ulama, pada masa Abbasiyah ini mulai berkembang madrasah sebagai lembaga formal dengan struktur yang lebih jelas. Ada guru, ada kurikulumnya, ada ruang belajarnya, dan juga perpustakaannya. Kemunculan madrasah ini yang membantu standarisasi kurikulum dan memperluas akses belajar bagi masyarakat luas. Perkembangan pendidikan selanjutnya, majelis ilmu banyak berkembang di masjid, istana, dan bait al-hikmah. Majelis ilmu berkembang pesat di masjid, istana, dan bait al-hikmah. Masjid menjadi tempat halaqah ilmu agama, istana menjadi ruang diskusi ilmiah para cendekiawan, sedangkan bait al-hikmah berfungsi sebagai pusat penelitian serta perpustakaan dan penerjemahan ilmu. Majelis-majelis inilah yang menjadi sarana bertukar pikiran, memperluas keilmuan, dan menciptakan budaya intelektual yang hidup. Untuk perkembangan yang nomor 4, yakni munculnya tokoh-tokoh pendidikan penting. Pada masa Abbasiyah ini melahirkan banyak tokoh penting bidang pendidikan seperti Imam Mazhab 4, ulama hadis, ahli tafsir, dan filosof pendidikan. Mereka menyusun kurikulum, metode belajar, kode etik guru, teori psikologi pendidikan, serta tujuan pendidikan Islam. Tokoh-tokoh inilah yang memperkaya khazanah teori pendidikan yang masih dirujuk dan relevan hingga saat ini. Masuk ke perkembangan yang nomor 5, yakni guru dipandang sangat mulia dan dihormati oleh masyarakat dan pemerintah.
karena guru dianggap sebagai pewaris ilmu para ulama. Pemerintah juga memberi perhatian besar kepada para guru, baik melalui tunjangan, fasilitas maupun penghargaan khusus. Pandangan positif inilah yang membuat profesi guru sangat terhormat dan berpengaruh dalam kehidupan sosial serta pendidikan. Untuk perkembangan pendidikan yang nomor 6, pemerintahan memberi dukungan finansial untuk kegiatan pendidikan. Pemerintah pada dinasti Abbasiyah menyediakan dana negara untuk membangun madrasah, perpustakaan, dan pusat kajian. Dukungan ini membuat aktivitas keilmuan berkembang pesat, karena para ilmuwan dapat fokus menulis, meneliti, dan mengajar tanpa kekhawatiran ekonomi. Dukungan finansial ini menjadikan pendidikan tidak hanya berkembang secara struktural, tetapi juga menjadi salah satu prioritas negara pada masa Abbasiyah. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Poin yang pertama, yakni terjadi masa keemasan atau Golden Age yang melahirkan berbagai disiplin ilmu. Pada masa dinasti Abbasiyah, dunia Islam memasuki masa keemasan atau yang biasa disebut Golden Age, yang ditandai dengan lahirnya berbagai disiplin ilmu. Pemerintah memberikan dukungan besar terhadap kegiatan keilmuan sehingga berbagai bidang pengetahuan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Poin yang kedua, ilmu agama berkembang pesat. Ilmu agama mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan lahirnya ulama besar dalam bidang fikih, hadis, tafsir, dan kajian ilmu Al-Quran. Pada masa ini, penyusunan karya-karya monumental seperti kitab hadis sahih, kitab fikih, dan tafsir besar sangat berkembang karena adanya dukungan ilmiah dan lingkungan intelektual yang kondusif. Selain ilmu agama yang berkembang, ilmu bahasa Arab pun berkembang seperti nahwu, shorof, dan balaghah. Para ahli bahasa seperti Imam Sibawayh dan Al-Farra memberikan kontribusi besar dalam merumuskan kaidah bahasa Arab yang menjadi rujukan hingga sekarang. Selain ilmu bahasa, ada ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Imam Ar-Razi dan Ibnu Sina. Dalam bidang sains, ilmu kedokteran mencapai puncak kejayaan dipelopori oleh tokoh dua tadi, Imam Ar-Razi dan Ibnu Sina. Mereka menulis ensiklopedia kedokteran, melakukan praktik medis, dan mengembangkan metode eksperimen yang sangat maju pada masanya. Yang selanjutnya, selain kedokteran dan ilmu bahasa Arab, ilmu filsafat juga berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Imam Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ikhwan As-Sof. Beliau memadukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani sehingga melahirkan kerangka berpikir yang rasional dan sistematis. Pemikiran ini kemudian mempengaruhi perkembangan filsafat dunia termasuk Eropa. Ilmu pengetahuan yang selanjutnya ada matematika dan astronomi berkembang melalui tokoh yang bernama Al-Khwarizmi dan Al-Battani. Melalui karyanya Al-Khwarizmi atau yang biasa kita sebut sebagai perintis ilmu aljabar, serta Al-Battani yang merintis astronomi. Mereka tidak hanya menerjemahkan karya-karya ilmu Yunani, tetapi juga melakukan inovasi yang menjadi fondasi ilmu matematika modern. Pengembangan ilmu pengetahuan yang selanjutnya, adanya Bait Al-Hikmah menjadi pusat penelitian, penerjemahan, dan diskusi ilmiah. Pusat dari seluruh perkembangan ilmu ini adalah Bait Al-Hikmah. Disinilah para ilmuwan bekerja menulis, menyalin naskah, dan menerjemahkan karya-karya besar dari Persia, India, dan Yunani. Aktivitas intelektual yang masif ini memperkaya ilmu rasional dalam peradaban Islam. Poin yang keenam, yakni interaksi budaya dengan Persia, India, dan Yunani memperkaya ilmu rasional. Interaksi inilah yang menjadikan ilmu pengetahuan tumbuh lebih dinamis dan komprehensif. Perpaduan keilmuan ini menjadikan masa Abbasiyah salah satu era paling produktif dalam sejarah intelektual umat manusia. Pembahasan selanjutnya yakni tentang faktor kemajuan. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan masa Abbasiyah itu menjadi masa yang paling maju? Bagaimana bisa ilmu dan pendidikan maju sepesat itu?
Faktor yang pertama, adanya stabilitas politik pada masa awal Abbasiyah. Pada periode awal pemerintahan, terutama pada masanya As-Saffah, Al-Mansur dan Harun ar-Rasyid, serta Al-Ma'mun, kondisi politik relatif stabil. Stabilitas ini yang membuat pemerintahan dapat fokus pada pembangunan administrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan tanpa gangguan konflik yang besar. Adapun untuk faktor yang kedua, dukungan dari para khalifah terhadap kegiatan ilmiah. Para khalifah pada zaman itu tidak hanya menjadi penguasa, tetapi juga menjadi pelindung ilmu pengetahuan. Mereka membiayai para ilmuwan, mendirikan lembaga pendidikan, menyediakan fasilitas penelitian, serta memberi hadiah kepada penerjemah dan penulis buku. Ini menjadi fondasi kuat berkembangnya tradisi ilmiah. Bahkan sampai ada salah satu praktik yang terkenal, yakni adalah khalifah membayar para penerjemah buku asing dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan, yang menunjukkan betapa tingginya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Era ini ditandai dengan gaji yang fantastis untuk para guru dan ilmuwan. Wow. Poin yang selanjutnya yakni gerakan penerjemahan besar-besaran. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, banyak diterjemahkan ribuan karya ilmiah dari Persia, India, dan Yunani. Proses ini tentu saja dilakukan di Bait Al-Hikmah dan hasilnya akan memperkaya khazanah ilmu kedokteran, matematika, filsafat, astronomi, kimia, hingga logika. Penerjemahan inilah yang menjadi jembatan lahirnya ilmu-ilmu baru. Untuk perkembangannya nomor 4, berkembangnya industri kertas yang memudahkan penyebaran ilmu. Pada saat itu, teknologi kertas Cina dikenalkan pada masa Abbasiyah. Produksi kertas yang semakin murah dan mudah membuat penyalinan buku menjadi lebih cepat. Hal ini mendorong munculnya toko buku, perpustakaan umum, dan penyebaran literasi. Dengan demikian, pengetahuan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Untuk poin selanjutnya, yakni tumbuhnya pusat-pusat pendidikan dan perpustakaan besar. Selain Bait Al-Hikmah yang telah dijelaskan tadi, banyak bermunculan madrasah, kutab, halaqah di masjid, serta perpustakaan pribadi maupun umum. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya ulama, ilmuwan, dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Pusat-pusat ilmu ini yang menjadi wadah interaksi intelektual yang menghasilkan banyak karya ilmiah baru. Untuk poin yang terakhir, tingginya apresiasi masyarakat terhadap ulama dan ilmuwan. Masyarakat Abbasiyah memandang ilmu sebagai simbol kehormatan. Ulama, ilmuwan, dan guru dihargai secara sosial dan ekonomi. Penghargaan yang tinggi terhadap ilmu membuat profesi ilmuwan sangat bergengsi dan memotivasi lahirnya generasi intelektual baru. Jadi, kesimpulannya, perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya berkat dukungan penuh dari para khalifah, stabilitas politik, serta lingkungan sosial yang kosmopolit. Pemerintahan yang terbuka terhadap berbagai budaya seperti Arab, Persia, Yunani, dan India melahirkan tradisi keilmuan yang kuat dan sistem pendidikan yang semakin terstruktur. Lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, masjid, dan madrasah berkembang pesat, sementara pusat ilmu seperti Bait Al-Hikmah menjadi simbol kemajuan intelektual dunia Islam. Para ulama, ilmuwan, dan filsuf besar muncul dengan karya monumental di bidang fikih, hadis, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Secara keseluruhan, masa Abbasiyah menjadi fondasi penting bagi lahirnya sistem pendidikan modern dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.